Kak, kenapa? Nangis gitu. Rupanya itu dia meninggal di situ, Bang. Si cewek ini? Si cewek ini. Itu tahun 79 kalau nggak salah. Ternyata di sini ditemuin carrier-nya dia, carrier si R ini, ada sisa-sisa rokok sama teh kotak, teh botol, sosro kotak itu, tapi orangnya nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini banyak banget pengalamannya. Salah satu senior gue dari jauh-jauh banget datang dari Bogor. Nah, kalau bicara tentang pengalamannya ini mendaki dari tahun 80-an. Wah, gue kalah jauh beda lah. Dan di sini senior gue yang pasti mempunyai cerita pengalaman pendakian horornya. Oke, mungkin kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Kang Lukman. Halo. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh banget dari Bogor nih. Macet. Bogor mana Kang? Ciamas. Ciamas, Bogor itu. Berapa jam datang ke sini Kang? Tadi rencana sih 1,5 jam ya. Estimasi tuh. Jam 11 kita berangkat, tapi di tengah perjalanan ketemu macet yang 1,5 jam. Akhirnya kita 3 jam sampai sini. Maklum Kang, Jakarta. Alhamdulillah, kita rencana jam 2 sampai, ternyata sampainya jam 3. Ya, itulah. Ya. Nah, Kang Lukman, kalau boleh tahu juga ingin menceritakan pengalaman pendakiannya di gunung mana nih Kang? Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede. Tahun berapa Kang? 84. Tahun 84. Kang Lukman, kita tahan dulu Kang ya. Oke. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Kang Lukman nih di Gunung Gede tahun 1984, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget kayak pelajaran yang mungkin nanti kita bisa ambil ya Kang ya. Ya. Dan lu bisa mengambil yang pasti sisi positifnya. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan lu mungkin penasaran sama ceritanya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, Kang Lukman, Ya. Gunung Gede tahun 1984 nih. 84. Gue sangat penasaran banget karena di situ gue mungkin belum lahir ya Kang ya. Iya. Gue lahir di tahun 90-an ya. Iya. Nah, bisa diceritain gak sih Kang pengalaman pendakian yang horor lu ini dari awal sampai akhir sampai terjadinya lu kembali ke sini nih untuk menceritakan pengalaman pendakian seperti apa dan kayak Iya. gimana? Silakan Kang Lukman. Iya. Nah, itu awalnya kita mau mendaki itu terjadi bulan Oktober tahun 84. Oktober 84. Tanggalnya aku lupa, tapi itu pertengahan Oktober. Harinya Sabtu, Kang. Jadi hari Sabtu itu kurang lebih jam 11 siang, aku baru pulang dari sekolah. Saat itu baru ngambil rapot. Kelas berapa tuh Kang kalau itu? Kelas 3 SMP. 3 SMP. SMP. Aku pulang nih, bawa rapot kan. Bawa Iya. rapot. Seneng lah, walaupun aku agak nakal dikit, tapi nakal kalem gitu ya. Tapi angka cakep gitu kan. Iya. Pulang, pintu mereka terbuka nih, pintu omku. Dan di situ ada gengnya dia. Gengnya dia itu
4 cowok, 3 cewek. Cowoknya ini kalau omku namanya Mang Piat. Karena dipanggil Adam Supriyatna dipanggilnya Mang Piat. Iya. Temennya tuh si Daeng, si Latif, si John, sama si Abu. Ini yang 4 yang cewek, yang cowok. Yang ceweknya itu Lina, Susi, sama Dewi. Mereka lagi kasak kusuk, lagi ramai gitu ya. Aku masuk ke kamar sebentar, masuklah ke kamar mereka, minta rokok bang. Ya, kamu udah ngerokok kan gitu ya. Nyil, katanya, ngapain lu katanya? Rapot lu udah bagus kagak? Bagus dong, gue bilang begitu. Kita camping yuk, kata dia. Saya belum pernah camping bang, belum pernah. Dan ini pertama kali nih. Iya. Walaupun saya udah bawa mobil ke sekolah kelas 3 SMP itu, zaman dulu saya pakai Jimny jangkrik. Jimny 81 ke sekolah. Paling mentok itu Monas, Parkir Timur. Itu nongkrongnya. Karena rumah kita kan di area dekat Permata Hijau situ. Kebayoran Lama. Jadi aku masih di Jakarta itu. Jadi camping dia. Cibodas. Nah, aku pernah ke Cibodas tapi waktu lulus SD. Karya wisata itu apa tuh? Perpisahan itu SD sama nyokap. Wah, boleh juga nih camping. Yaudah. Aku tahu omku itu minta aku ikut karena dia butuh bantuan logistik. Ya udah, aku ngomong sama ibu kan, sama nyokap, "Mah, gini camping sama siapa? Ngomong Piat." Gini. Beneran dikasih. Akhirnya dikasihlah tuh dikasihlah izin. Izin. Udah. Singkat cerita, kita itu kan Sabtu ya bang ya. Kan ini kan libur satu bulan tuh 1 minggu ya. 1 minggu lebih ya. Nah itu kita proyeksikan rencana itu hari Selasa kita berangkat. Dari Jakarta mau ke Cibodas, mau camping. Belum mau ke Gede belum. Akhirnya hari Senin itu teman-temannya omku nginep di rumah. Aku juga bawa teman satu namanya Hasan, dan dia ini karena apa? Ternyata mitos ganjil itu udah ada zaman dulu. Kayak gimana tuh kan? Jadi gini, kan omku kan ber-8 nih. Kalau camping nggak boleh ganjil, kata dia gitu. Yaudah lu cari temen lu. Telepon lah aku, temanku nih. Kemenlu masih pakai telepon bang, telepon rumah. Orang Betawi itu dia tuh. Ikut yuk camping. Mau dia nih akhirnya mau. Nah, udah mau. Akhirnya deal jam 10 pagi, jam 8 pagi hari Selasa kita berangkat bang. Nah, sebelum kita berangkat ke atas itu ke Cibodas itu, om saya ini ke polsek setempat. Untuk daftar. Zaman dulu itu nggak ada SIMAKSI bang, adanya polsek setempat. Berarti kita registrasinya atau minta perizinannya ke polsek setempat. Ke polsek setempat. Nah, mulai tahun 87 baru ada pos. Jadi ini polsek Cibodas. Nah, sekarang polsek ini diriin pos polisi di sini. Kan kalau kita kan ke Pacet nih, polsek Pacet. Nah, itu om saya ke situ dulu ke Pacet. Dari Pacet bikin lapor nama ini. Bayar kalau nggak salah berapa, 200 perak kalau nggak salah berapa. Dapat itu baru kita naik. Baru kita bisa diizinin camping. Nah, camping itu bayar tuh. Kalau nggak salah 100 atau berapa tuh. Pokoknya 1000 perak itu kita 10 orang. Mau camping berapa hari, 1000. Cuman kalau kita pulang lapor. Gitu. Udah. Camping lah itu hari Selasa itu jam 7:08 lah abis Isya lah kita bikin tenda. Wah itu bikin tendanya lucu bang, tendanya masih tenda pramuka. Jadi teman saya tuh yang satu bawa tiang kayak gini nih. Gitu, tiang besi itu. Tarik gitu kan. Tarik. Udah. Jadilah tenda. Terus kita bikin itu pagar. Pagar. Jadi pagar tuh dari bambu, kan di situ banyak bambu, kita boleh tebang bambu terus bikin obor. Jadi obor untuk pencahayaan, bikin gerbang, pintu gerbang gitu bang, ada gerbang.
Bikin gerbang, terus kita bikin nama kelompok kita. Gitu. Oke. Dulu kelompok kita namanya kalau nggak salah Cocomeo. Cocomeo. Tapi itu agak sedikit, itu kelompoknya om gua, bukan gua. Cocomeo itu colak-colek, me-nya tuh me orang gitu. Oke. Jadi itulah, Nah, gitu. itulah pokoknya ya, Cocomeo Kang, itu colak-colek me orang. Iya. Udah nih, bikin tuh kubang pakai, pokoknya begitulah. Jadi pakai tali, dia kayak pagar gitu, kayak. Jadi kita nih kayak ini rumah, ada halaman gitu, tapi nggak ada kayak pos gitu. Bikin api unggun. Dan saat itu belum ada kejadian. Itu Selasa. Tidurlah kita. Pagi Rabu bangun, masak, mandi ke bawah tuh. Dulu Cibodas di bawahnya kan ada sungai itu ya. Nah, itu ya mandi lah kita gini tuh sampai akhirnya jam 4 sore. Jam 4 sore karena saya sama teman saya yang SMP ini boring juga ya, karena kita kan bocil kalau zaman dulu, unyil gitu ya. Mereka tuh geng om gua gitu kan gitu. Mereka tahu apa alkohol atau Bob Marley, gua nggak ngerti ya zaman dulu gitu. Rolling Stone lah kayak gitu. Jalan. Tapi karena teman gue yang ini dia mungkin capek, dia nggak mau ikut. Jalanlah saya nih ke bawah nih bang, ke tempat yang sungai itu. bukan, di pinggir jalan itu. Jadi banyak tukang makanan bang. Oke. Gue liat ada sate kikil, gue belilah sate kikil. Nah ini dia nih, nah ini dia baru. Gue baru ngeh, sekarang ini baru ngeh, oh itu mistis. Dan baru sampai merinding gitu. Gue makan bang sate kikil bang, sate kikil. Udah habis makan gue ngerokok bang, tiba-tiba ini sosok ini datang. Dan dia dengan performance-nya itu kayak pendaki. Dan dia, gue tahu ini mahasiswa. Di atas gue gitu, mahasiswa karena lebih dewasa. Usianya kisaran 20-an. Waktu itu gue masih 14 tahun bang. 20-an datang nih, duduk samping gue dengan sepatunya, sepatu boot gitu, celananya juga jeans, pakai jaket alma mater, universitas swasta di Jakarta. Namanya nggak usah disebutin gitu ya. Terus udah duduk, terus lu ngerokok nyil. Nah zaman dulu tuh kalau anak kecil tuh panggilnya unyil. Oh sekarang bocil. Bocil, gitu. sekarang bocil, unyil, nyil. Lu ngerokok iya, bagi api. Gua kasih bang korek bang. Gua kasih korek, rokoknya dia Samsu. Tring, Samsu. Ngerokok. Mukanya datar. Ganteng. Ya ganteng enggak, jelek enggak, tapi ganteng lah pokoknya. Badannya kurus enggak, gemuk enggak, tinggi. Pokoknya ideal lah buat pendaki. Bawa keril bang. Nah keril zaman dulu itu ada kayak gini bang. Ada besinya. Ada besinya. Keril zaman dulu kan ada besinya. Ada besinya dan di sininya nih tiker. Tiker bukan tiker plastik, tiker zaman dulu tiker lah gitu, tiker. Tiker segini nih. Duduk dia bang, duduk. Terus sama siapa lo kata dia? Itu sama rombongan gua, sama om gua. Oh, emang lu belum pernah naik gunung kata dia? Belum. Ya memang belum. Camping. Ini camping aja dalam hati gua baru pertama kali gitu kan ya. Dan semalam juga gua kedinginan dalam hati gua gitu kan ya. Terus itu jam 4.05. Pokoknya sebelum maghrib lah gitu ya. Tuh lu lihat, dia bilang begitu. Itu gunung gede bang. Gede Pangrong ya. Memang agak sedikit ada kabut ya. Tuh lu lihat. Di sana rame tapi sepi. Kata dia. Tuh, itu kalimat yang sampai sekarang gue inget tuh. Rame tapi sepi. Kedua, dia menimbulkan kehangatan tapi dinginnya minta ampun. Kayak gimana kamu sih? Dia menimbulkan, di atas sana menimbulkan kehangatan tapi dinginnya minta ampun. Kata dia.
Dan karena gue masih bocil, gue masih unyil, gue kagak nyimak gitu ucapan sama kita. Cuman tahu dia ngomong begitu, tapi gue nggak tahu. Menimbulkan di sana rame tapi sepi. Menimbulkan kehangatan tapi dinginnya minta ampun. Dan sampai sekarang gue belum tahu jawabannya kayak gimana kayak gitu. Udah nih bang, singkat cerita jam 7 dia permisi. Nah, aku balik ke camp, ke tenda. Dan tenda itu satu tenda bang, kita buat 10 orang tuh, tendanya gede bang. Tenda zaman dulu, tenda pramuka, tendanya juga ada lambang kelapanya. Iya, ada lambang kelapanya, ada lambang kelapanya kan, tenda zaman dulu ada lambang kelapanya tuh. Udah, tiba-tiba om gua nih pada jalan-jalan nih, bertiga nih. Nggak lama jam 8-an balik tuh, kasak kusuk. Katanya ada orang hilang katanya gitu. Ada pendaki hilang di atas. Kita naik yuk kata dia. Ya, kata temen yang satunya lagi, ya kita sih nggak masalah, kita udah biasa naik. Nih 2 anak bocil ini, unyil ini nih 2 nih, diajak kagak? Maksudnya saya sama teman saya kan itu. Panggil tuh saya sama om saya. Lu pernah naik, lu mau naik gunung kagak? Belum pernah, mau tapi emang naik gunung jauh? Saya kan nanya naik gunung jauh kan gitu kan ya, lu belum tahu dong. Kagak kata dia, 2 jam. 2 jam bang dibilang bang sama om saya tuh, gue dibegoin, dibohongin. 2 jam. Tapi lu jangan bilang mama, kata jangan bilang nyokap gitu ya. Lu naik, pokoknya camping aja bilang. Emang naik gunung jauh, 2 jam. Nanya sama temen, mau gak lu? Ikut aja, kata dia kan ikut aja. Pikiran 2 jam kan, paling 2. Kita aja dari Cibodas ke atas sini aja sejam, sanggup 2 jam kan gitu ya, pikiran. Packing lah kita tuh bang, jam 11 malam. Zaman dulu tuh naik gunung malam-malam boleh bang. Boleh, nggak dilarang gitu ya? Nggak dilarang, mau sendiri mau apa boleh. Apalagi karena dia ngomong gini, kalau kita berangkat sekarang, kita itu ngelihat matahari terbit di atas puncak. Indah. Terus lu bakal nemu namanya Taman Bunga Edelweiss, Surya Kencana, dan lu bakal cewek-cewek kan gituin pokoknya. Kan kita kan namanya anak baru gede bego kan. Memang dulu Edelweiss itu dengan identik bunga abadi, bunga cinta. Kalau lu udah bisa bawa bunga Edelweiss atau bisa metik bunga Edelweiss, berarti lu udah laki-laki kan gitu. Cewek-cewek udah pasti kelepak-kelepak. Karena apa? Kalau kita Silver Queen kalah sama Edelweiss. Iya, zaman itu ya. Toblerone kalah sama Edelweiss. Lu ngasih Edelweiss gitu. Kita kan pikiran, wah Edelweiss. Semangat nih kita nih. Kagak taunya, anjir. Jalan lah bang. Yang saya bilang yang itu yang masih rawa bang. Rawa Denok, Batu Kukus, pokoknya tuh. Tapi itu nggak ada tuh bang, nggak ada horor-horornya tuh saat itu. Yang masuk horor itu di Kandang Batu. Kandang Batu. Kita lewat yang air panas itu nggak ada nggak? Oh air panas zaman dulu belum ada yang pakai tali-tali gitu bang. Berarti nggak ada. Batunya masih gede-gede. Ih serem banget berarti ya. Batunya masih gede-gede. Itu belum ada tali. Dan itu malam bang. Dan untungnya dan aku pakai helm. Helmnya itu bukan plastik, helm aluminium. Karena memang helm ini, dan itu ada itu. Headlampnya. Ada headlamp. Baterainya gede-gede, ada 3 biji headlampnya tuh baterai. Itu sama senter tuh, senter bisa bikin krek gitu. Nah, gitu gede tuh, ada 3 tuh. Senter bawa. Sama obor, biasa bawa obor. Bikin obor dari bambu tuh, itu biasa gitu. Obor. Nah, itu saya ketemu yang namanya air terjun air panas itu saat itu jam 3-an. Emang sih ada kayak angin bang, anginnya bergemuruh, kayak tiba-tiba kayak pohon itu gitu. Tapi karena akunya nggak gitu ngeliat
angin kan gitu ya, mau hujan kali dalam hati kan gitu, lewat. Nah di Batu Kukus di Batu Kukus, di kandang batu, dari air terjun dari Air air panas. panas itu ke batu kandang batu itu kan kurang lebih 30 menit, Iya. 1 jam ya. Mm. Ya kurang lebih itu. Di situ saya ngelihat seorang kakek sedang rokok menyan. Rokoknya maksudnya rokok yang lintingan tapi bau menyan gitu, bakonya ada menyan gitu. Kakek mau jam 3:30 lah. Dan yang bingungnya ini kakek, kita aja udah dingin gitu loh pakai jaket gitu. Ini kakek dengan santai masih pakai biasa aja gitu, pakai kaos kutang gitu loh, kayak kaos kutang sama sarung. Seorang diri kan? Itu di kandang batu. Dan itu kagak ada yang camping sama sekali. Kandang batu. Dan aku baru tahu itu kandang batu gitu. Dan kandang batu itu kan ada kayak bekas bangunan itu. Itu kan fondasi orang Belanda, villa Belanda yang kena gunung, letusan Gunung Gede tahun 1800-an itu. Oh berarti itu dulu bangunan? Dulu villa orang Belanda. Villa orang Belanda. Dan itu disapu sama, dan itu Sila itu peneliti orang Belanda, punya peneliti, dia punya villa di situ. Disapu tuh sama Gunung Gede meledak tahun 1900 awal tuh, ada Gunung Gede meledak kalau nggak salah tahun berapa itu. Itu villa itu. Sampai sekarang masih ada tuh bekas fondasi. Iya, masih. Nah, itu dia. Nah, di situ dia duduk. Si kakeknya tuh duduk. Yang jadi herannya, saya ditanya sama om saya, "Lu negor siapa?" Dan aku dulu belum tahu yang namanya leader, yang namanya sweeper, pokoknya kita mah jalan. Iya. Jadi ternyata om aku tuh sweeper, temennya leader. Ya kita di tengah-tengah. Jadi om aku di bawah, di belakang aku gitu. Nah di situ bang, sosok si R ini ada bang. Ada diri nyender di pohon begini, sambil senyum sama saya. Yang ngelihat cuman saya doang, yang lain gak ada ngelihat. Gini, manggil. Jadi saya keluar dah dari barisan gitu loh, ke sini. Kita siluman ngapain gitu? Ya aku mah santai, minta api dia bang. Jadi ini semua yang ini ngelihat aku giniin api, tapi mereka ngelihat sosok ini. Kalau aku ngerasa aku ini api. Cak, lu mau ngapain kesini? Katanya gunung itu rame tapi sepi, anget tapi dingin. Gua kedinginan, kata dia. Terus teman gue enak, udah pulang, gue nggak bisa pulang, kata sosok R ini. Rupanya baru ngeh pas dia bilang begitu, itu momen saat temannya si H ini ditemukan jasadnya dengan posisi tertelungkup, kepalanya pecah, kepleset, kena batu, dan rokoknya berserakan, rokoknya samsu semua bang. Itu kita nggak tahu ke situ ya. Maksudnya aku baru ngehnya pas berapa hari di koran pos kota itu aku baca. Temen gue enak, kata dia. Dia bisa pulang. Gue nggak bisa. Dan saat itu harusnya gue nanya, kenapa nggak bisa? Harusnya gitu kan, nggak masih kecil bang. Jadi, oh ya, pulanglah kapan-kapan. Kalau masih betah di sini, betah aja. Lu betah nggak di sini, kata dia. Betah sih, cuman tahu rombongan gue kalau suruh pulang ya kita pulang, gue bilang begitu kan. Terus, ya udah, lu ntar dari kandang badak, lu jangan belok kanan ya, kata dia. Belok kiri. Dia bilang begitu.
ntar bilangin sama pasukan sama teman-teman lu, kalau lu dari Kanang Badak, lu jangan belok kanan, belok kiri. Karena zaman dulu itu bang, kalau ke kanan Pangrango, ke kiri Gede itu belum ada Pelangnya. pelang, cuma ada pohon. Dan itu kalau ke Gede agak naik, kalau ke Pangrango kan agak turun dikit gitu, ntar baru naik gitu kan dia. Nah, itu dia. Nah ini kalau ke Pangrango sini begini nih, turun begini, nah di sini ada lagi percabangan nih, 4 biji percabangan, dan itu dia yang banyak makan korban di situ. Pokoknya jalur Salabintana itu dia Masigit, Maleber, nah situ. Itu dia. Dan itu memang jalur binatang buas, jalur siluman, jalur apa gitu. Jadi ya udah ngomong gua sama si John tuh, John katanya, katanya belok kiri, jangan kanan. Itu dari Kanang Badak tuh bang. Itu si R itu yang ngomong. Ketemu lah tuh tanjakan setan apa, gua kagak ngerti tuh capek banget bang, bener itu tanjakan setan, bener-bener nggak kayak sekarang. Dulu mah belum ada yang namanya tali-tali bang, bener-bener kita begini kayak Spiderman daki. Dulu mah tali belum ada, kalau sekarang kan lu pakai tali-tali tuh begitu. Udah gitu ada jalur baru tuh. Oh jangan lupa, lewat Surya Kencana terus naik lagi tanjakan rantai. Udah pokoknya mah itu pohonnya gede-gede, itu kita dakinya juga kita naiknya kayak begini. Itu. Dan yang paling serem kalau kata saya bukan di tanjakan setan. Kalau Gunung Gede, itu tanjakan rantai. Yang serem ya? Serem. Ngalamin apa kan? Ya itu dia cewek tanjakan rantai. Jadi dia kayak pendaki juga, tapi kayak sedih, dan dia menangis. Dan nangisnya pilu gitu loh. Pernah denger nggak cewek nangis yang pilu, yang bener-bener sedih pilu dan menyayat hati. Nangisnya sampai jadi ini langsung naik nih, merinding langsung menyayat hati. Kak, kenapa? Om gue sampai ngomong, lu apaan sih katanya gitu. Om gue juga memang mungkin tahu gitu ya. Ya kalau kita kan mungkin karena gue waktu itu mungkin masih perjaka, masih suci, masih apa, jadi ngelihat tuh bang, Kak kenapa nangis gitu. Rupanya itu dia meninggal di situ bang, si cewek ini itu tahun 79 kalau nggak salah. Dan itu gue dengar dari dulu ranger apa raider, gue lupa, pokoknya dari orang itu cewek ya. Iya, itu dia meninggal. Kenapa? Kedinginan. Kalau sekarang bilangnya apa? Hipo ya. Kalau zaman dulu kan belum ada istilah hipo. Makanya kita belum ngerti hipo. Pokoknya taunya kedinginan ya. Beku. Bilangnya beku. Mati beku. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Dan memang di situ karakter Gunung Gede itu aneh bang. Gunung Gede itu kadang hujan dia anget. Kadang kabut turun, dinginnya ampun. Kalau hujan dia anget loh. Mendingan hujan. Kita di tenda hujan nih, anget. Tapi kagak hujan, kabut turun, dingin. Kayak es. Bener nggak? Dan itu kita hilang tuh, daya panas tubuh kita hilang, bek. Dihantam. Nah itu dia meninggal situ bang. Tapi dia sosoknya nggak menyeramkan, tapi dan itu nyata ada. Dan kalau yang namanya apa tuh, kalau kata orang banyak aku dengar cerita tuh yang namanya kuntil anak pocong tuh, karena nggak ada bang. Yang ada sebenarnya itu di situ arwah, bukannya arwah ya, maksudnya roh yang tersimpan di situ. Dia nggak bisa keluar. Kalau kuntilanak nggak ada bang.
Saya belum pernah nemuin kuntilanak di gunung, belum pernah. Pocong belum pernah. Tapi kalau genderuwo iya di Gunung Salak. Aduh. Genderuwo gedenya ampun. Aduh, sampai wah. Itu saya sama adik kandung saya nih, dia juga ada nih. Kalau dia sekarang sini, rumahnya kan sini nih. Kalau dia cerita juga, oh ngakak itu sumpah. Kita tuh sampai zaman dulu tuh. Jadi kalau genderuwo ada, tapi kalau kuntilanak, pocong, gue belum pernah nemuin bang, belum pernah. Suaranya iya, tapi kalau dulu kita pikirnya positif, ini musang apa tuh? Sang bulan. Musang bulan. Kan kalau musang bulan kalau lagi birahi, iya, ketawanya gitu. Gitu kan. Itu musang bang. Jadi kita positif aja gitu. Iya. Jadi ini bukan setan, ini binatang gitu. Jadi udah nih, naiklah, sampailah kita tuh ke atas puncak. Dan ada itu sosok si R. Ada lagi. Ada, iya. Gue bingung. Jadi, nah kan kalau orang ini kan, kok duluan dia gitu kan. Nah, karena gue kan kata, ketemu lagi. Gue bilang gitu. Zaman dulu kagak ada yang namanya jualan itu kagak ada. Ketemu sosok si R itu jam 7 pagi bang. Siang bang. Ya. Tapi yang lainnya nggak ada ngeliat. Lagi-lagi cuman Kang Lupa Ya. aja. Itu kita foto bareng bang. Cuman yang jadi masalahnya tuh sampai sekarang itu, kalau zaman dulu foto tuh kan pakai film. Itu kebakar semua bang. Semuanya? Kebakar semua. Aku foto sama dia di Kandang Batu, sama waktu di Cibodas bawahnya, sama di puncak Gunung Gede. Terus kita foto-foto rame-rame nih, 24 film kan dulu isi 24, isi 36 ada dulu gitu kan ya, Kodak tuh ya. Kebakar semua bang. Itu yang gue sesalin sampai sekarang. Wah kalau ada itu bener-bener momen yang bener-bener bisa gue ceritain ke anak cucu gitu. Bahwa di gunung itu gaib itu ada. Dan udah nih, kan belum enggak tuh ya. Turun kan kita dari Gede kan, dari Gede. Balik lagi kan Kandang Badak. Di Kandang Badak itu ternyata udah banyak tim SAR dari kampusnya ini, nggak usah saya sebutin nama kampusnya. Kita istirahat bang, kan dari puncak Gede ke Kandang Batu 2 jam lumayan. Tapi kalau turun kan sejaman ya turun gitu. Istirahat dulu nih. Tapi kita nggak buka tenda, udah mau turun. Ngerokok gini-gini. Ada cewek yang nangis bang. Tapi ini cewek nyata. Cewek ada 4 orang. Cewek dari kampus itu. Itu kan teknik minyak ya, dari perminyakan. Nah ini cewek nangis gitu gini-gini sambil megang sebuah foto. Karena semalam itu satu jenazah itu si H itu udah ditemuin. Sebuah foto. Om gua karena dia lebih tua kan dia nyelinap karena memang dia anggota pencinta alam dari STM-nya. Nggak minta cari info kan. Satu udah ketemu, yang satu belum, yang 20 selamat kan gitu. Oh yang satu udah ketemu, iya semalam ketemu si H itu, ketemu mayat jenazahnya, jasadnya. Yang satu belum. Udah. Terus itu yang nangis siapa ya? Cewek nih nangis. Rupanya ini pacarnya si R ini bang. Nah, gue dengan polosnya nyamperin kan gitu ya. Kak jangan nangis, gue bilang begitu. Nangis. Boleh nggak saya lihat foto pacarnya? Pas gue lihat bang, kaget gue bang, bener sumpah. Ya Allah ini dia. Pastilah kan. Dan gue dengan polosnya gue ngomong, gue semalam ketemu sama orang. Langsung sampai gitu. Ke depan itu, dan semua itu kaget. Waktu itu ada yang namanya dari tim SAR itu senior, bukan Norman Edwin-nya. Norman Edwin itu ketua timnya. Ada satu namanya siapa ya gue lupa. Namanya guru apa
guguh orang Bandung. Sini kamu. Ini ceweknya dia. Bener kamu lihat ini. Saya ketemu sama ini kakak ini itu pertama di Cibodas di bawah lagi camping. Kedua di Kandang Batu minta rokok. Ketiga di atas semalam. Tadi nih saya bilang gitu. Tadi jam 7. Nah waktu di Kandang Batu dia sedih karena temannya udah bisa pulang, dianya belum bisa pulang. Ditelusurin nih bang dari tempat dia ini, jejakan tuh oleh tim SAR. Ternyata di sini ditemuin carrier-nya dia, carrier si R ini, ada sisa-sisa rokok sama teh kotak, teh botol, sosro kotak itu, tapi orangnya nggak ada sampai sekarang. Sampai aku kasih daftar sama Kang Nardi itu, orang yang ketemu Oktober 84 itu cuman jasadnya si R nggak ada. Ternyata gini bang, rombongan si mahasiswa ini kan 22 orang. Sampailah mereka di Kandang Badak. 7 orang berangkat duluan mau ke Gede. Nah termasuk si R, si H ini. Ada satu lagi si Husin nih, sama 4 temannya lagi. Akhirnya di Kandang Badak itu mereka ternyata ngarahnya ke Pangrango bang, bukan ke Gede. Jadi mereka nggak tahu kalau ini bukan arah ke Gede. Di Pangrango itu mereka bingung, kok nggak kayak gini ya gitu ya. Jangan-jangan apa kita melipir ke Mas Sigit atau ke Gunung Mas Sigit atau ke Mandalawangi. Gunung kan dulu Mandalawangi gunung loh bang, ada Gunung Mandalawangi. Terus si Husin, si R, si H ini bertiga naik dulu. Temannya 4 ditinggalin nih. Iya. Naik lah. Sampailah mereka ke Pangrango, ke Gunung Puncak Pangrango. Mereka pikir tuh Puncak Gede. Malah Puncak Pangrango. Ya. Oke. Akhirnya kok teman yang 4 ini belum naik-naik. Diutuslah si Husin turun. Nah, kata si H sama si R ini, kalau 1 jam lu ini berarti lu udah nyampe. Gitu. Nah 2 jam si Husin belum naik-naik. Karena dia pikir, wah ini udah nyampe, udah turun lagi kali ke Kandang Badak gitu kan. Mereka berdua ini inisiatif turun. Cuman karena mereka menyangka itu masih Gunung Gede. Mereka tuh nggak nyangka itu Pangrango. Iya. Gunung Gede mereka mau coba turun mau arah ke Gunung Putri itu. Jadi mereka melipir tuh Gunung Mas Sigit gitu. Ya nyasar di situ bang. Nyasar 3 hari. 2 hari. 2 hari dengan nggak bawa logistik, cuman bawa rokok, bawa teh kotak sama sebungkus Indomie, dan nggak bawa, kalau sekarang bawa apa tuh, bawa nesting atau apa. Kalau sekarang mah enak kan cebus tuh. Itu si H ini terpisah sama si R ini. Entah kenapa jejaknya itu tadinya mereka bareng, kok terpisah. Si H ini ditemukan di pinggir sungai dengan posisi tertungkup jarak 400 meter. Carrier-nya si R ini ada, tapi orangnya nggak ada sampai sekarang. Nah semoga si almarhum R ini diberikan keterangan ya Kang di sana ya, dan mungkin amal ibadahnya juga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kan kalau si cicinya ini maksudnya begini, kalau si R ini nggak ketemu, kalau menurut kepercayaan mereka nggak bisa reinkarnasi gitu loh. Jadi nggak tenang, arwahnya penasaran. Jadi dia tuh pengen banget si R ini ditemuin gitu. Dan saya sampai kok orang kehutanan, polisi hutan, ranger, raider, mulai dari ranger, raider apa gue nggak ngerti, emang nggak ada.
nggak ketemu. Aneh itu. Tahun 84 Kang, berarti itu berapa tahun tuh Kang? 38. Sia 38 tahun. 38. Gunung Gede tahun 84. Cerita Kang Lukman, pendakian waktu itu sama Om Lukman ya Kang. Ini salah satu pendakiannya baru pertama kali juga nih Kang ya. Itu awal. Awal pendakian. Awal pendakian, awal camping. Awal camping dan juga mengalami awal yang seperti ini. Oke, kita balik lagi nih Kang Lukman ke Gunung Gede. Kang Lukman ya, cerita Gunung Gede tahun 1984 nih, Kang, ya. Oktober. Oktober lah gitu ya. Sebelumnya kita juga dari tim Besok Pagi mengucapkan terima kasih banget nih Kang Lukman udah datang ke sini jauh-jauh dari Bogor, ya. Ciamas ya Kang ya. Ciamas. Menceritakan pengalaman yang wah gokil banget menurut gue ini. Haru, horornya ada, sedihnya ada, dan endingnya ini ternyata gue baru tahu cinta sejati itu ada. Ada cinta sejati, romantis itu. Romantis. Nah, Kang Lukman juga mempunyai beberapa cerita pengalaman horor lainnya. Nanti next mau nyeritakan gunung mana nih Kang? Aku Gunung Salak dulu. Gunung Salak. Karena ya? Gunung Salak itu 87. 87. 87 dan itu bersamaan dengan hilangnya 6 orang pendaki dari STM Pembangunan tahun 87. Wah, Gunung Tapi Salak tuh. duluan mereka. Oke. Aku 2 minggunya. Iya. 2 minggunya. Nah, nanti bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Kang Lukman nih di Gunung Salak tahun 87 Kang ya. 87. Hilangan 6 pendaki. Wah, itu. Pokoknya gokil banget lah. searching Google aja tahun 87 6 pendaki Gunung Salak STM Pembangunan. Nanti bakal dikulik nih sama cerita Cawang. dari STM Kang Pembangunan Lukman. Cawang. Oke. Tapi itu aku nggak sama mereka, cuman duluan mereka. Dan aku ngedaki Salak itu dari jalur Curug Nangka. Curug Nangka tuh. Dan sekarang udah ditutup. Ditutup ya Kang ya. Curug Nangka. Tadi juga Kang Lukman sempat membahas tentang beberapa kita harus melakukan safety pendakian dan lain-lain. Teman-teman semua mungkin yang menyimak cerita dari Kang Lukman Gunung Gede tahun 1984 bisa mengambil pelajaran yang bisa kita ambil juga ya. Dan yang pastinya juga lu bisa mengambil sisi positif dalam cerita kali ini, yang buruk ya lu buang jauh-jauh. Pokoknya Jangan safety aja lah. Nah, itu oke. Iya. Dari gue Indra mungkin itu aja. Nih kita juga udah mau memasuki waktu maghrib, ya kan? Kita istirahat dulu. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.